Saatnya mencari sudut pandang baru dan segudang insight mendalam dalam obrolan ringan di Selasar 103. Dipersembahkan oleh Radio Solo Pos Beyond Information. 103 Radio Solo Pos Beyond Information. Selamat siang Sobat Solo Pos. Kali ini Selasar kita akan hadirkan sampai nanti jelang jam 12 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan berdiskusi bareng membahas tema seputar SPMB, SMA Negeri dan SMK Negeri Jawa Tengah yang ramah, berintegritas dan gembira. Kebetulan di studio ini sudah ada narasumber yang kita akan ajak ngobrol bareng. Ada beliau Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Provinsi Jawa Tengah, Pak Agung Wijayanto SPD MPD. Pak Agung, selamat siang Pak Agung. Selamat siang Baika, selamat siang para pendengar Solo Pos FM. Kabar baik Pak Agung? Alhamdulillah baik, sehat luar biasa. Oke, terima kasih banyak sudah berkenan untuk hadir berdiskusi bareng kita. Iya, terima kasih siang Baika. Hari ini karena ini lagi momennya banget ya, Ya momennya adik-adik baik itu kayaknya di semua jenjang ya. Nanti periodenya pasti berurutan gitu dari mulai SD, SMP, SMA juga gitu. Dan ini kita fokus ke SPMB yang SMAN dan SMKN di Jawa Tengah Sobat Solo Pos. Dan memang pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan tengah melaksanakan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027 dan pelaksanaan SPMB SMA Negeri, SMK Negeri ini memang diselenggarakan secara online untuk semua jalur atau seleksi sudah dibuka. Kalau tadi saya ngobrol juga sama Pak Agung untuk pembuatan akun ya, itu sampai nanti tanggal 13 Juni 12, berarti 12 Juni ya, 12 13 nanti ya? verifikasinya. Oke, berarti tinggal sehari lagi. Iya. Tinggal sehari lagi. Jadi selengkapnya kita akan bahas mengenai hal ini Sobat Solo Pos bareng Pak Agung ya. Pak Agung, ini mungkin kita bisa informasikan ke Sobat Solo Pos, ke masyarakat yang ada di wilayah Jawa Tengah juga ya. Jadwal pelaksanaan sendiri. Ini mungkin kan ada periode-periodenya ini. Mungkin bisa diinformasikan Pak Agung. Oke, terima kasih Mbak Ika, pemirsa. Jadi tahapan untuk SPMB, SMA, SMK Negeri di Jawa Tengah ini sudah mulai pengumuman ya tanggal 18 kemarin dan di launching juga oleh Pak Gubernur. Kemudian saat ini sudah memasuki tahapan untuk pembuatan akun, kemudian juga verifikasi akun dan aktivasi akun. Inilah yang menjadi pesan saya sebenarnya pada masyarakat yang sudah melakukan pembuatan akun, kemudian verifikasi akun. Saya harapkan waktunya tinggal besok dan lusa untuk aktivasi. Sehingga saya berharap tidak ditemukan lagi anak-anak yang sudah membuat akun verifikasi dirasa sudah selesai tahapannya, padahal masih harus aktivasi untuk melaksanakan pendaftaran nanti di tanggal 15 Juni. Betul. Ya, jadi nanti setelah ini tahapan berikutnya adalah pendaftaran 15 sampai 18 Juni dan ada tahapan-tahapan berikutnya yang sekaligus saya ini juga mengajak masyarakat semua untuk membiasakan memperkuat literasi ya. Jadi semua informasi kait dengan SPMB ini ada di webnya spmb.jatengprop.co.id. Ya, jadi silahkan nanti Bapak Ibu masyarakat pendengar dari Solo Pos FM untuk bisa melihat di situ. Kemudian juga di satuan-satuan pendidikan SMA, SMK Negeri di sekitar penjenengan itu semuanya menyediakan kanal-kanal informasi, termasuk kami yang ada di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7. Saya rasa itu Mbak, nanti tahapan-tahapan diikuti ya. Jadi saya tidak, ini spillnya di tahapan mulai pembuatan akun, verifikasi dan aktivasi. Saya sekali lagi untuk pesan aktivasi segera diaktifasikan. Saya tadi pagi membuka data di cabang 7 itu masih ada sekira 230-an yang belum aktivasi. Saya khawatirnya yaitu dia merasa sudah selesai. Iya. Ya. Oke, gitu, 200-an ya. Dan jadi silakan habis ini Sobat Solo Pos, terutama untuk Sobat Solo Pos yang sekarang lagi cari sekolah SMA, SMK ya, untuk putra-putrinya ya. Ini lagi di jenjang SMP. Dibuka aja spmb.jatengprof.co.id. Di sana semua sudah lengkap alurnya, tahapan-tahapannya gitu. Yang satu hal yang juga harus dinotis, tadi udah diingatkan sama Pak Agung, adalah berkaitan dengan kewajiban kita untuk aktivasi. 200-an, aduh itu ya juga lumayan ya. Pak Agung, ini kalau terkait dengan aktivasi ini kan jadi catatan ya. Apakah kalau yang tahun-tahun belajar dari tahun sebelumnya ternyata juga banyak yang terlewat?
banyak terlewat, tapi kemudian kami berikhtiar juga agar pemerintah ini memberikan akses pendidikan pada anak-anak. Akhirnya seringkali kita harus buka layanan ekstra, jadi ada tambahan waktu. Oh, Ya, iya ada ya. tambahan waktu. Jadi ada memperpanjang waktu aktivasi. Tapi saya harapkan ini juga mulai karena pembelajaran pendidikan itu yang mulai dari sini. Jadi ini sekaligus saya sampaikan tadi ini agar menguatkan literasi. Jadi bisa timelinenya bisa diikuti dengan baik sehingga ke belakangnya juga tidak akan terus Extend terus ya, ya, begitu. dilonggarkan Ya, terus betul, gitu ya. betul. Oke, ini ya Sobat Solopos, kita memang kalau terlebih karena itu menentukan juga nasib sekolah yang kita pilih juga nantinya ya. Iya. Jadi harus cermat di situnya. Pak, kalau berkaitan dengan SPMB, SMAN, SMKN di tahun ini, adakah tema tertentu yang diusung? Ya, jadi kalau tagline di SPMB Provinsi Jawa Tengah itu sebenarnya adalah no titip no justip. Itu tagline-nya. Oh gitu. Ya, Oke. tetapi untuk pelayanan kita itu adalah SPMB yang ramah, berintegritas dan gembira. Ya, ini mengandung maksud SPMB ini ada prinsip-prinsip, ada prinsip-prinsip integritasnya masuk, kemudian objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan berkeadilan. Ya, jadi semua calon murid itu punya kesempatan yang sama. Meskipun kita membuka berbagai jalur ya, baik untuk SMA negeri maupun SMK negeri. Ada beberapa jalur yang tentu disesuaikan dengan potensi ya, karena ini sekali lagi ini dalam rangka memberikan akses pendidikan pada anak-anak kita. Utamanya yang kita di cabang 7 itu Surakarta dan sekitarnya, Sukoharjo dan sekitarnya. Oke. Kalau saya langsung suka tuh dengan kata-kata no titip no justip. Iya. Itu kayak benar-benar memberikan jawaban atas kegelisahan sebagian masyarakat gitu. Waduh, nanti takutnya kalah dengan yang punya power atau jalur orang dalam gitu. Berarti kan ini benar-benar berkeadilan untuk dan memberikan kesempatan pada seluruh lapisan masyarakat ya. Iya. Pak Agung ya. Iya. Oke, jadi jangan khawatir Sobat Solopos, sesuai dengan tagline-nya tadi, semua nanti transparan gitu untuk pelaksanaannya. Oke, ada kata-kata tadi ramah Pak Agung ya, ramah ini dalam arti konteksnya dalam artian seperti apa nih? Apakah juga ramah ini ternyata ramah untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus, inklusif, atau memang ramah dalam hal pelayanan atau seperti apa? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan juga mengenai prinsip-prinsipnya ya. Jadi ramah itu mengandung maksud diantaranya semuanya itu SPMB ini kan sudah teratur dalam regulasinya. Jadi untuk teman-teman yang disabilitas ya ada kuotanya, ada kesempatannya, termasuk dalam implementasi dalam pelaksanaan ini kemarin mulai verifikasi. Saya sendiri mencoba untuk melakukan monitoring di beberapa satuan pendidikan. Memang kita harapkan termasuk layanannya ya, kita harapkan petugas-petugas kita panitia yang ada di satuan pendidikan itu juga bisa memberikan layanan yang membuat nyaman calon murid baru dan juga orang tuanya, sehingga kadang kami juga harus ada intervensi, silahkan nambah ruang dan seterusnya, nambah petugas dan seterusnya, yang tentu ini adalah bagian dari ikhtiar kita mengenai tagline layanan kita yang ramah, integritas pasti. Jadi integritas itu karena selain sistem ini kita bersumber pada dokumen-dokumen yang sudah diterbitkan oleh pihak-pihak eksternal ya, seperti Dukcapil untuk kakaknya, kemudian juga nilai TKA pun bahkan ini kita tinggal menginjekkan saja. Kemudian juga kalau bagi yang siswa-siswa afirmasi dari DTSEN. Jadi semuanya itu ini merupakan dokumen-dokumen yang kita tinggal merupakan data-data yang itu sudah produk dari OPD yang lain. Oke, dan pastinya untuk mendukung kelancaran atau pendaftaran SPMB termasuk juga di tahun ini juga menggunakan sistem digital ya Pak Agung ya, sama mungkin seperti beberapa tahun sebelumnya. Untuk kesiapan sistem digitalnya seperti apa Pak sejauh ini? Ini kami tahun kedua, jadi sistem ini kita buat sendiri, artinya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Dan tahun pertama kemarin alhamdulillah lancar, sukses, tidak ada permasalahan, dan bahkan kita mendapatkan apresiasi menjadi provinsi terbaik dalam penyelenggaraan SPMB. Wow. Ya, ini Keren. mungkin perlu tepuk tangan ini. Oke. Tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Oke. Dan ini kami terus baiki, jadi tentu dasar dari evaluasi dan juga refleksi di tahun kemarin kita perbaiki, dan sejauh ini kaitannya dengan server luar biasa. Kami juga dibantu di setiap sekolah ada helpdesk-nya, di cabang dinas ada helpdesk-nya, di dinas Indo ada helpdesk-nya, dan kita setiap hari evaluasi kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terrespon. Ya, jadi kita harapkan, kita pastikan hampir di setiap hari semua pertanyaan di kami sudah terrespon sampai meninggalkan 0 pertanyaan yang Keren belum sih. terrespon. Ya, berarti cepet ya responnya ya Pak ya. Karena kan kadang tuh kalau online itu kendalanya kok ada juga beberapa ya, misalnya kok uploadnya lama banget ini, kok kumpulin datanya lama banget gitu, dan alhamdulillahnya hal-hal yang seperti itu bisa diatasi. Alhamdulillah sampai saat ini termasuk upaya gangguan-gangguan ya dari tim teknis tersampaikan sejauh ini alhamdulillah, dan kami juga berharap nanti sampai berakhirnya tahapan SPMB ini sampai kita mendapatkan murid baru ya mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Sesuai dengan tagline kita. Amin. juga. Amin. Pak Agung, kita juga mengajak Sobat Solopos untuk tanya-tanya ya Pak Agung ya, di diskusi kita hari ini. Jadi silakan Sobat Solopos bisa manfaatkan WhatsApp kami di 081226103103. Buat Sobat Solopos yang ingin bertanya seputar SPMB, SMA Negeri, SMK Negeri di Jawa Tengah, langsung aja karena kebersamaan kita cuma sampai jam 12 siang nanti ya. Kita jeda dulu Pak Agung. Nanti kita lanjutkan kembali, tetap bersama kami di Selasar 103. Saatnya mencari sudut pandang baru dan segudang insight mendalam dalam obrolan ringan di Selasar 103. Dipersembahkan oleh Radio Solo Pos Beyond Information. Oke Sobat Solopos, kita lanjutkan kebersamaan kita di Selasar 103. Kita masih bersama dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Provinsi Jawa Tengah, Pak Agung Wijayanto SPD MPD. Pak Agung, kita lanjutkan lagi obrolan kita dan ngajakin juga Sobat Solopos untuk tanya-tanya, langsung kita tunggu di WhatsApp ya. Kalau berkaitan dengan tahapan SPMB di tahun ini, seperti apa nih Pak Agung? Iya. Jadi kalau tahapannya tadi ya dimulai dari pengajuan akun, verifikasi, kemudian juga nanti akan mulai pendaftaran di tanggal 15. Nah, ini saya juga sampaikan pada khalayak, pada masyarakat, di SMA dan SMK itu ada perbedaan jalur. Ya, jadi jalur masuknya kalau di SMA itu ada 4 jalur. Ada zonasi, itu dasarnya pada zona atau kedekatan dengan letak satuan sekolah. pendidikan, rumah dengan sekolah, itu kuotanya 33%. Kemudian untuk afirmasi itu dari golongan orang tua yang sosial ekonomi kurang beruntung. Dalam ini kita dasarnya pada DTSEN. Jadi data yang diambil dari pemerintah itu per April ya 2026 itu 32%. Kemudian prestasi dari nilai rapor dan TKA dengan komposisi 50% itu 30%, dan terakhir dari mutasi pindah tugas orang tua ini 5%. Itu yang SMA. Ya, sementara kalau untuk yang SMK itu 75% menggunakan jalur prestasi. Kemudian yang 15% afirmasi, dan yang 10% menggunakan jalur domisili atau kedekatan dengan rumah tadi ya. Waduh, yang SMK 70% sendiri ya? 75 ya? Iya, 75%. Berarti ini sangat besar kesempatannya untuk teman-teman atau adik-adik yang berprestasi ngambil daerah lain atau SMK yang lebih agak jauh gitu ya. Betul. Ketika memang yakin ini berprestasi nih. Karena SMK itu kan berdasarkan pada program keahlian. Jadi ada sekian banyak. Sehingga kalau artinya di wilayah terdekat mungkin bakat minat potensi anak-anak mungkin kan tidak sama ya. Betul. Ya, maka ini akses itu akan lebih diprioritaskan bagi calon murid yang betul-betul berminat pada program keahlian tersebut. Maka 75% itu adalah angka yang
ya menurut saya realistis sih. Jadi untuk masuk ke program keahlian tertentu memang harus punya Prestasi potensi, dulu. punya bakat, punya minat. Yang itu direpresentasikan dengan prestasi itu. Iya, iya, iya. Iya. Oke, dan ini mungkin adik-adik atau bapak ibu orang tua murid belum banyak yang tahu mungkin ya, atau sudah di Termasuk sosialisasikan iya terus? sudah. Jadi kami itu sudah secara masif ya melakukan sosialisasi sejak diumumkan tanggal 18 Mei. Kami sendiri yang di cabang Dinas Wilayah 7 itu sudah melakukan sosialisasi ke SMP, kepala-kepala sekolah SMP ya. Kemudian juga di Sukoharjo kami juga sudah melaksanakan. Nah, kita harapkan memang ini sudah tersampaikan secara masif ya, meskipun secara garis besar sosialisasi itu kan mungkin waktunya tidak begitu panjang dan Iya. lebih lengkap lagi ya kalau kita melihat dengan webnya Websitenya, ya. websitenya itu. Oke, oke. Pak Agung, ini Dinas Pendidikan Jawa Tengah kan memang menjamin bahwa proses SPMB termasuk di tahun ini tuh betul-betul sesuai dengan tagline dan juga prinsipnya ya, bersih, Iya. transparan, bebas dengan praktek-praktek titipan Iya. atau sebagainya. Seperti apa sih dari Dinas Pendidikan Jawa Tengah juga menjamin hal tersebut gitu? Ya, jadi semuanya ini kan berbasis sistem ya, dan itu kan betul-betul sistem itu termonitor dan nanti pada saat pendaftaran jurnalnya akan terlihat. Jurnal mulai dari yang domisili, yang zonasi akan terlihat, misalnya calon murid itu mendaftar di sekolah, karena sekarang daftarnya hanya satu. Jadi kalau melalui zonasi, ya akan terlihat di situ, akan di jurnal akan terlihat. Oh, ini namanya si A, jaraknya dari rumah sampai ke sekolah itu sekian meter atau sekian ratus meter misalnya. Dan itu akan terurut sampai dengan ya semua yang daftar di situ. Sehingga masyarakat sebenarnya dari sini saya juga seandainya ada kecurigaan, artinya ketidakwajaran, silahkan untuk bisa memberikan, menyampaikan. Betul, bisa. Okay. Betul. Karena kan saat verifikasi, saat pengajuan akun yang menentukan koordinat ya rumahnya itu adalah calon murid baru, tetapi kemudian kan diverifikasi petugas kami. Lah, permasalahannya ketika diverifikasi itu apakah nanti koordinat itu betul-betul mungkin selisih 1 meter, 2 meter, 5 meter sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Dan ini selisih itu pada angka-angka batas penerimaan itu sangat krusial. Ya, sangat krusial. Nah, inilah yang ini pun kami sudah mendapatkan laporan. Jadi ketika kalau ini bukan dari webnya, bukan ketika mereka melihat jurnal, tapi hasil verifikasi ini ketika si A dengan si B ya, kalau ini dengan prestasi ya, dengan prestasi yang sama, yang si A bisa terverifikasi piagamnya, yang si B tidak terverifikasi, ini masyarakat sudah mulai ada yang menyampaikan ke kami. Dan ini kan kami kan bisa menindaklanjuti kalau di saat sekarang ya, sebelum nanti masuk tahapannya sampai dengan kalau sudah daftar ulang risiko Ya, ketika itu tidak sesuai dengan dokumen itu bisa dikeluarkan, jadi bisa dibatalkan. Karena orang tua sebenarnya juga harus memastikan dengan fakta integritas, mengunggah dokumen itu sesuai dengan aslinya, dan itu diunggah juga di di web ini. Oke. Jadi ibaratnya kalau misalnya memang sekiranya tuh mau ada yang perlu disampaikan ya, lebih baiknya memang sekarang ini gitu ya. Kalau misalnya ada kendala langsung aja disampaikan daripada nanti udah penutupan baru tersampaikan. Nah, itu susah juga ngatasinya ya, Pak ya. Jadi kita membuka tahapan verifikasi ini harapannya memang dokumen dari calon murid itu betul-betul sesuai, valid ya, dan ya ini dipastikan dengan fakta integritas. Ya, yang diunggah itu ya sesuai. Artinya maka ketika nanti panitia akan menganulir siswa yang diterima dengan data atau dengan dokumen yang tidak sesuai, itu ya dari aspek hukum ya dan tidak ada masalah. Oke.
Kalau di tahun ini ada juga pendaftaran untuk program SMA Negeri Keberbakat Olahraga. Iya, Ada Pak? di Ini Semarang. Oh di Semarang Semanko, ya. ya, hanya Satu satu aja saja, ya satu kalau di aja Jawa di Tengah. Semarang, iya. Nah itu apakah juga sama alur pendaftarannya atau gimana? Ada Kalau perbedaan? Semanko ini sudah sudah berproses. Jadi ini tahapannya berbeda. Jadi di Jawa Tengah ini untuk akses ke sekolah negeri itu ada berbagai yang online yang sekarang ini, yang offline itu beberapa kelas khusus ataupun yang tadi sekolah keberbankatan. Termasuk ada beberapa SMK yang SMK boarding. Oke. SMK boarding, semi boarding itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau boarding, semi boarding itu betul-betul yang masuk kriteria tidak mampu, kemudian juga sudah mengikuti tahapannya dan itu sudah diumumkan. Nama itu sudah sekarang diinjek, sudah masuk ke data SPMB sekarang. Oke. Jadi tidak mungkin itu nanti akan siswa tersebut tidak bisa daftar lagi dan posisinya sekolah tersebut atau kelas tersebut juga sudah tidak terisi. Kalau di Solo ada SMA 4, ada namanya kelas khusus olahraga. Oke. Ya ini sudah diumumkan. Jadi 36 siswa itu sudah ada. Nama siswa yang 36 itu sudah nggak bisa daftar lagi untuk yang SPMB ini. Kemudian kelas itu sudah tidak diisi lagi. Ya, jadi satu kelas saja kalau di Solo itu. Oke, berarti kalau yang keberbakatan olahraga di tingkat provinsi Jawa Tengah satu aja, kalau di Solo kebetulan ada yang Kelas khusus bukan kelas sekolahnya. khusus ya. Jadi SMA 4 ya. Betul, itu kelas khusus olahraga. Oke. Ada Pak Tono nih Pak yang bergabung ya. Oh, siap. Selamat siang Bapak, mau menanyakan untuk kuota bagi keluarga yang kurang mampu nih di SPMB tahun ini apakah masih sama atau ada perbedaan? Ya. Walaupun tadi sempat sudah disinggung juga ya Pak. 32% ya Pak ya. 32%. 32%, tapi ini kan terbagi dalam beberapa kriteria. Ada kriteria untuk anak yang tidak sekolah. Artinya yang setahun ini belum sekolah, tidak sekolah. Gap year gitu atau Beberapa ketentuan, terutama anak yang tidak sekolah karena faktor keterbatasan ekonomi. oke. Ya, sehingga dia tidak sekolah, maka ini dapat prioritas. Ya, dapat prioritas. Kemudian juga anak dari panti. Ya, dari panti karena kan artinya anak ini harus masuk pada ini ya, di panti-panti asuhan itu kan mungkin juga bisa saja berasal dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Jadi anak dari panti itu juga dapat kuota sendiri. Oh, di luar Jawa Tengah juga diperbolehkan? Bisa, Atau- yang penting di panti ya. Bisa, dan ini Oh. SPMB ini bisa juga dari luar Jawa Tengah. Oke. Artinya yang prestasi juga bisa Iya, juga. betul. Ya. Atau pindah, Ya, pindah tugas orang gitu tua kita. juga Iya, bisa. oke. Jadi kalau yang afirmasi yang Pak Tono tadi sampaikan, itu ada yang kriteria anak tidak sekolah, kemudian ada kriteria anak panti, kemudian ada kriteria juga anak disabilitas. Yang disabilitas itu juga dapat privilege ya, Oke, dapat yang prioritas. inklusif gitu Betul, ya. inklusi ya. Oke, jadi gitu Pak Tono ya. Jadi sebenarnya banyak ibaratnya prosentase yang diberikan gitu ya Iya. untuk teman-teman baik yang kurang mampu ataupun juga yang tadi disabilitas gitu ataupun yang kebetulan memang tinggalnya di panti asuhan. Iya. Oke, Pak Agung kita jeda lagi Pak Agung. Nanti kita lanjutkan lagi untuk segmen berikutnya ya. Dan untuk Sobat Selopos yang mau tanya-tanya juga masih kita tunggu di WhatsApp. Kita buka sampai jam 12 siang nanti di 081 226 103 103. Saatnya mencari sudut pandang baru dan segudang insight mendalam dalam obrolan ringan di Selasar 103. Dipersembahkan oleh Radio Solo Pos Beyond Information. Oke, Sobat Selopos, kita lanjutkan kembali masih di Selasar 103 dan kita juga masih bersama dengan Pak Agung Wijayanto SPD MPD. Beliau selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Provinsi Jawa Tengah. Masih juga membahas seputar SPMB dari SMA Negeri, SMK Negeri yang ramah, berintegritas dan gembira di Jawa Tengah. Jangan lupa Sobat Selopos, buat Sobat Selopos yang ingin mengetahui seluruh informasi atau tahapan dan alur bisa juga melalui websitenya di spmb.jatengprof.co.id ya. Jadi betul-betul dipelajari biar nanti kita nggak salah tahapan atau keliru atau merasa bahwa sudah ternyata
masih harus aktivasi. Seperti yang kemarin-kemarin juga sempat terjadi gitu ya Pak Agung. Pak Agung, kalau misalnya nih tadi sempat kita apa ya berbicara juga mengenai kalau ada hal-hal yang pengen disampaikan berkaitan dengan keluhan, kendala gitu. Ada kanal khusus untuk orang tua bisa mengadu atau melaporkan? Ya, ini kita membuka helpdesk itu mulai dari di tingkat provinsi ya, tingkat induk, kemudian di cabang dinas, 12 cabang dinas yang ada di provinsi semuanya membuka kanal aduan, kemudian di satuan pendidikan. Jadi sebenarnya orang tua atau calon murid bisa datang langsung, kemudian bisa menggunakan kanal aduan ini. Dan kami setiap hari itu menjawab aduan-aduan tersebut, dan setiap sore biasanya kami evaluasi. Kami harapkan agar semua aduan sudah bisa terkonfirmasi, terjawab ya, sehingga paling tidak orang tua bisa memahami apa yang dikehendaki ya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke. Sejauh ini aduannya seputar apa, Pak? Memang ini ya, permasalahan-permasalahan calon murid itu pertama yang paling banyak itu adalah kaitannya dengan kartu keluarga. Jadi kartu keluarga ada beberapa mungkin perubahan yang karena kita kan kaitannya dengan zonasi untuk domisili itu ada batas 1 tahun. Tapi kadangkala ada yang perubahan anggota keluarga, ada yang meninggal, ada yang melahirkan, yaitu ganti kakak, artinya batasnya akan menjadi kurang dari 1 tahun. Tetapi dengan keberadaan calon murid itu berada di situ sebenarnya tidak ada permasalahan. Kemudian juga kaitannya dengan NISN yang tidak ditemukan. Jadi ada beberapa siswa yang mungkin ketika dia masih SMP itu tidak begitu berpikir ya dengan NISN itu, atau juga NISN itu kemudian ada perbaikan. Perbaikan itu bisa perbaikan di dokumen-dokumen peserta didik. Misalnya ada ganti tanggal lahir, ada ganti tempat lahir. Ya, atau nama juga kadang nama, bisa ya. Ya betul. Nama itu kadang-kadang ada selisih nama, misalnya pakai apostrof apa tidak. Itu karena bahasa digital. Sehingga ini yang potensi kemudian menjadi permasalahan-permasalahan. Dan itu secara umum kendala-kendala seperti itu secara berjenjang sudah kita lakukan. Kalau sudah sampai pada harus ya secara teknis ya, ini harus kita komunikasikan juga dengan tim teknisnya. Ya kaitannya dengan akhirnya NISN, termasuk ini salah satu contoh misalnya bagi calon murid yang saat ini masih tercatat di satuan pendidikan. Nah ini hampir dipastikan tidak bisa daftar karena dalam bahasa saya itu dapodiknya itu masih berada di satuan pendidikan yang meskipun anak itu sudah keluar 6 bulan yang lalu. Ketika 6 bulan yang lalu kemudian tidak diproses ya keluar, itu juga akan menjadi permasalahan. Dan ini ya kami itu juga berharap agar anak-anak itu tidak menjadi anak tidak sekolah, sehingga ketika keluar dari sekolah 6 bulan yang lalu, harapan kita anak-anak itu tidak sekolah itu jangan menjadi anak putus sekolah. Jadi kalau keluar kita harapkan harus pindah ke satuan pendidikan yang lain. Mungkin dia kan nggak ada yang nggak cocok di satuan pendidikan itu, atau nggak sesuai dengan programnya. Nah, ini kita harapkan anak-anak itu bisa mengambil jalur yang lain. Terjelek itu ke jalur yang misalnya ke kejar paket, itu kan masih dalam catatan masih sekolah. Ya sehingga kalau ada siswa yang 6 bulan yang lalu keluar 1 semester, kemudian sekarang daftar ke yang baru ini, ya pasti nanti NISN tidak ditemukan. Oke, berarti solusinya? Solusinya ya nanti kami harus minta untuk dikeluarkan dulu dari dapodik itu. Jadi dikeluarkan dulu oleh satuan pendidikan yang masih mencatat itu. Kemudian ini kan perlu proses. Ya ini jangan sampai apalagi ini tinggal 1-2 hari. Yang seperti ini maka segera orang tua untuk segera mengomunikasikan mengurus. Oke, berarti mengurusnya harus jauh-jauh hari sebenarnya ya. Betul. Tapi sebenarnya sekolah yang tadi saya sampaikan yang biasanya memang harapan kita keluar itu jangan hanya keluar saja, sehingga tidak salah juga, kami tidak menyalahkan sekolah yang
masih dapodiknya itu masih tercatat karena dia berharap ya nanti siswa itu masih kembali lagi di tahun berikutnya. Di sekolah yang sama. Betul, dianggap tidak naik lah begitulah. Oke. Ya. Oke. Dan ternyata memang ada ya hal-hal Iya, seperti iya, itu ya, iya, karena iya. memang ya mungkin merasa nggak cocok dengan sekolah sebelumnya, Betul. atau juga mungkin memang ingin punya target tertentu di sekolah yang lain gitu. Dan Betul. tapi sebenarnya bisa-bisa aja ya Pak ya. Bisa. Jadi ketika ada tahapan SPMB ini sebenarnya kita juga sudah mulai memahami. Jadi memahami dan juga memaklumi ketika siswa itu kemudian keluar. Karena memang pada awalnya anak keluar atau siswa keluar ini ya kita larang ya, jangan sampai keluar menjadi putus sekolah, apalagi anak yang tidak sekolah dan hilang itu artinya tidak terekam di kami, tidak terrecord di kami, itu yang kontraproduktif dengan apa yang menjadi harapan pemerintah. Ya, karena di usia sekolah ini kan harapannya semua siswa itu kan sekolah kan, Oke, betul. Apalagi ini masih jenjang SMA yang harus Iya, diselesaikan ya. betul. Oke. Kalau mungkin udah lulus SMA ya silakan kalau mau memilih untuk Iya. tidak Jalur melanjutkan hidup. ya. Iya. Cuman walaupun sebenarnya kita tetap mendorong untuk dilanjut lagi ya. Iya. Pak Agung, ini kalau di Jawa Tengah ini kan kita punya banyak banget SMA negeri, SMK negeri yang sebenarnya secara kualitas bagus, sama-sama keren, punya keunggulan masing-masing gitu ya. Bagaimana nih arahan dari Pak Agung untuk para orang tua biar tidak terpaku pada satu sekolah aja, pokoknya harus sekolah itu gitu ya, ngotot harus sekolah itu, sehingga anak-anak tuh nggak kadang tuh ngerasa tertekan karena pilihan orang tua. Biar anak tuh benar-benar bisa memilih sekolah sesuai dengan passionnya mereka, keinginan mereka, jadi mereka tuh gembira ketika Iya, datang sekolah betul. gitu. Iya. Ya, jadi stigma masyarakat untuk memfavoritkan sekolah itu kan masih ada, dan itu warisan ya sejak dulu. Sebenarnya kita itu kan sudah mulai di era ada zonasi itu kan sudah 7-8 tahun yang lalu. Dan sekarang sudah mulai ada pemerataan. Jadi harapan kita itu semuanya favorit. Tidak lagi sekolah itu yang di sana favorit, yang di sana tidak favorit kan begitu. Jadi semuanya favorit. Dan ini sudah tampak seperti di Kota Surakarta, di Kabupaten Sukoharjo sudah kelihatan. Iya. Yang mungkin era 10-an tahun yang lalu sekolah-sekolah belum muncul siswa-siswa berprestasi di jenjang lomba berjenjang Puspresnas atau yang diterima di perguruan tinggi negeri, sekarang sudah mulai merata ya. Sudah mulai merata. Dan ya artinya kan sekarang itu intake-nya siswa itu mendapatkan input dari sekolah mendapatkan input siswa yang bermacam-macam. Artinya tidak harus homogen dengan prestasi yang baik. Betul. Jadi kalau dulu kenapa favorit ya karena umumnya itu prestasinya sudah baik kan Ya, begitu. dan dulu belum ada zonasi juga Betul, kan Pak. betul. Jadi masuknya kan karena nilai. Dan Iya. umumnya nilai akhirnya sedih homogen. Betul. Nilainya tinggi semua kan Betul, begitu lah, masuk di iya. satu sekolah. Iya. Makanya difavoritkan betul gitu. Tapi itu juga dulu jadi tekanan, Pak. Iya. Buat anaknya maksudnya. Iya, maka saya berharap sekarang ini orang tua tidak harus memaksakan ya, dan juga anak juga harus didengar. Ini yang saya masih sering kali menjumpai. Jadi siapa yang bercita-cita itu orang tuanya, bukan siswanya. Lah ini yang kita harapkan mulai stigma masyarakat, paradigma masyarakat, orang tua ya sekolah yang ada di Solo ini semuanya sudah mendapatkan layanan yang kurang lebih sama. Semuanya gratis kok. Yang negeri ini. Iya betul. Dan barangkali juga nggak cuma di Solo juga ya Pak Iya, ya, di di Jawa beberapa Tengah sekolah gratis, ya. beberapa daerah yang lain pun juga sebenarnya sudah mulai meratakan sekolah-sekolah ini agar sekolah-sekolah ini bisa jadi sekolah yang berprestasi. Iya. Kalau wilayah 7 tuh mencakup daerah mana aja sih Pak? Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo ya. Ada Oh, Surakarta. 161 sekolah ya. SMA, SMK, SLB. 161. Iya, Wow. 162 maaf, 162. Oke, wah lumayan banyak juga ya. Oke, gitu ya. Ini mudah-mudahan jadi pembelajaran terutama untuk para orang tua nih, Bapak Ibu. Ditanya dulu anaknya pengennya sekolah di mana. Siapa tahu anaknya sudah punya keinginan ya. Kan anak SMP memang udah punya keinginan kan gitu. Anaknya Oke, Mbak Ika, saya titip ya. gimana, Pak? Jadi mohon untuk tidak memaksakan. Jadi
kemampuan kami kalau di Jawa Tengah itu baru sekira 40,8 kemampuan sekolah negeri untuk menerima siswa. Sementara kalau di di cabang 7 di Kota Surakarta dan Sukoharjo itu ada sekira 60%. Jadi masih ada kurang lebih 40% siswa itu yang nanti akan tertolak. Nah, kita harapkan untuk ya tidak memaksakan diri harus diterima di sekolah negeri kan begitu. Iya, iya. Iya, kan juga banyak banget di Solo dan Sukoharjo tuh sekolah-sekolah swasta Ya, betul. yang unggulan juga ya. Betul, iya, iya. Iya, ini kalau di Luas Ragen tadi ada adik magang kita ya. Banyak sebenarnya, jadi jangan terpaku cuma di satu sekolah saja sekali lagi, karena sebenarnya juga nanti itu yang akan menentukan justru malah anaknya sendiri ya. Salah satu penentu utama tuh justru ada Iya. anaknya sendiri gitu. Ketika misalnya orang tua memaksakan anak sekolah di sini, anaknya kebetulan nggak terlalu suka, akhirnya berpengaruh ke minat untuk belajarnya kurang Iya, iya. dan Betul, sebagainya. Jadi kan dia nggak maksimal gitu. betul. Oke, baik. Ada pesan nggak Pak Agung untuk calon siswa baru dan para orang tua nih yang ada di Jawa Tengah untuk menghadapi SPMB tahun ini? Ya, sekali lagi ya seperti yang saya sampaikan tadi pada calon murid baru dan juga orang tua ya. Yang pertama, kemampuan kami untuk memberikan akses terbatas ya, sehingga semuanya jalur nanti sudah ada. Silahkan Bapak Ibu dalam masa pendaftaran 15, 16, 17 pilih yang betul-betul cari strategi yang kira-kira anak itu atau calon murid itu bisa nanti terakomodir di situ. Jadi ada bisa saja murid di situ mungkin dari jaraknya tidak memenuhi dalam satu zona, tetapi prestasinya bagus, itu bisa melalui prestasi. Jadi pilihan-pilihan itu supaya untuk bisa dicermati, dilihat betul ya, gitu dilihat ya. betul. Iya, iya. Jadi kadang-kadang tidak diterima karena salah strategi. Iya sih. Ini Berarti- bukan strategi dalam bahasa Jawanya ngakali, Betul, tapi betul, ini betul. ya jalur yang sudah disediakan itu Betul. silakan untuk memilih yang paling tepat. Iya, berarti harus pakai strategi juga Betul, ya. betul. Makanya yang tiap hari lihat jurnal dicermati dan itu bisa beralih. Artinya ketika pertama melalui zonasi kira-kira sudah tidak masuk dari jaraknya, itu bisa ngambil prestasi. Dan juga saya sampaikan juga zonasi ini ada unik ya di kami di di SPMB ini. Jadi setelah 30% dari 0 angka 0 sampai 30%, zonasi itu murni dari jarak. Jadi jarak terdekat. Tetapi setelah 30% itu nanti dikombinasi dengan prestasinya. Ya, jadi bukan lagi jarak. Setelah 30,001% itu sudah mulai prestasi dalam zona itu yang akan dilihat. Nah, ini perlu dicermati. Jadi orang tua, calon murid supaya untuk bisa sekali lagi mencermati petunjuk operasionalnya dan itu juga sudah ada di webnya sudah ada. Oke. Pokoknya kembali lagi ke websitenya, semua informasi bisa didapat oleh para orang tua dan juga adik-adik semuanya. Mengingat adik-adik ini kan berarti sudah di jenjang SMP yang mau daftar SMA, kebanyakan pasti udah melek digital lah ya Pak. Betul. Udah bisa mengoperasikan komputer atau laptopnya. Jadi silakan betul-betul dalami informasinya sehingga kita benar-benar bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, kuota yang ada. Syukur-syukur kita dapat sekolah sesuai dengan yang diinginkan, baik oleh orang tua ataupun anak. Iya. Nggak cuman mengakomodir kepentingan salah satu pihak. Iya. Tapi biasanya orang tuanya udah yang pasti yang menang ya, anaknya ngalah. Karena masih SMP ya. Masih Nah, nanti kalau lulus SMA baru gitu. Nah, itu dia. Tapi SMA pun juga kadang masih ada Pak Masih orang ada. tua. Ngambil program keahlian peminatan itu juga kadang-kadang masih ada orang tuanya yang punya minat gitu. Iya. Memaksakan anaknya untuk jadi ini kan gitu. Betul. Terakhir Pak sebelum kita tutup ya, harapan juga berkaitan dengan pelaksanaan SPMB di tingkat SMA, SMK negeri tahun ini, Pak Agung dari Disdik. Ya, kami berharap ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Sistem kita juga baik. Kemudian kita harapkan seluruh lulusan jenjang SMP, SMP, MTS dan kejar paket itu semuanya bisa mendapatkan akses pendidikan, baik itu di negeri maupun di swasta. Karena usia-usia ini adalah usia-usia yang memang masih seharusnya menjadi program pemerintah kan
wajib belajar 13 tahun ya. Iya, Jadi ya, 13 tahun itu kan mestinya lulus dari jenjang menengah ini. Betul. Maka sekali lagi nanti kalau memang tidak terakomodir di satuan pendidikan negeri, saya harapkan Bapak Ibu orang tua untuk bisa memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita. Dan satu lagi Mbak, kita di Solo ini kita membangun kemitraan dengan sekolah swasta. Jadi ada sekolah swasta yang artinya gratis ya bagi anak-anak itu. Tetapi juga catatannya afirmasi Mbak. Jadi anak yang dari masuk datasen dari yang kurang mampu ya. Jadi silahkan ketika anak-anak tidak mampu, tidak terakomodir di sekolah negeri, silahkan nanti bisa mengambil jalur sekolah kemitraan. Itu kalau di SMA ada SMA Muhammadiyah 2 Surakarta, SMA Muhammadiyah 3 Surakarta, kemudian di SMK itu ada SMK Bhinneka Karya dan ada SMK Jaya Wisata. Jadi silahkan ngambil 4 sekolah itu mana yang ya. Ini mungkin sapu jagat ya. Ini artinya jurus sapu jagat kita untuk memastikan anak-anak di Solo sekitarnya ini bisa mendapatkan akses pendidikan. Oke. Baik Pak Agung, terima kasih banyak atas waktunya ya, dan kita berharapnya semoga semua pelaksanaan atau tahap-tahap dari SPMB, SMA Negeri, SMK Negeri di Jawa Tengah ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Nggak ada kendala, kalaupun ada kendala bisa teratasi dengan baik ya, dan sesuai dengan jargonnya ramah, berintegritas dan gembira. Ya. Makasih Pak Agung sekali lagi, sehat selalu. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang, terima kasih Mbak Ika. Oke. Siang para pendengar. Oke, Sobat Solopos, terima kasih untuk kebersamaannya juga bersama kami di Selasar 103 kali ini. Dan jangan lewatkan habis ini nanti ada The Office ya yang akan menemani Sobat Solopos sampai jam 3 sore. Saatnya saya Ika Wibowo juga pamit. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menyimak Selasar 103. Dipersembahkan oleh 103 Radio Solopos Beyond Information.